Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya masih diberi kesempatan membuat video presentasi materi selanjutnya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, untuk mengefisienkan waktu, perkenalkan nama saya Rasdiana dengan NIM 202222081, Program Studi Administrasi Publik, Ruangan Reguler 2, semester 6. Baik, adapun materi yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RJP atau RPJPD dan RPJMD. Adapun poin pertama yaitu pengertian RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Setiap 20 tahun akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur, serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Poin selanjutnya, tata cara penyusunan RPJPD. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal, melakukan persiapan penyusunan RPJPD meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RPJPD paling lambat 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Adapun poin-poinnya yaitu penyusunan rancangan awal RPJPD. Rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLHS. Poin selanjutnya penyusunan rancangan RPJPD. Gubernur menyempurnakan rancangan awal provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bupati atau wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD, kabupaten kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Bapeda mengajukan rancangan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrembang RPJPD. Poin ketiga, pelaksanaan musrembang RPJPD. Musrembang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, dan arah kebijakan sasaran pokok RPJPD. Bapeda melaksanakan dan mengkoordinasikan musrembang RPJPD. Musrembang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Paling lambat musrembang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak penyusunan rancangan awal. Poin keempat, perumusan rancangan akhir RPJPD. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrembang RPJPD yang diselesaikan paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan musrembang. Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir RPJPD. Terakhir, penetapan RPJPD. Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi Mendagri menjadi peraturan daerah provinsi tentang RPJPD provinsi paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Bupati Wali Kota menetapkan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Kota yang telah dievaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi peraturan daerah Kabupaten Kota tentang RPJPD Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan setelah RPJPD sebelumnya berakhir. Adapun fungsi poin selanjutnya, adapun fungsi
dan atau tujuan RPJPD. Rancangan pembangunan jangka panjang daerah bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar fungsi pemerintah daerah maupun pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun pengertian RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Fungsi dari RPJM Poin selanjutnya, fungsi dari RPJMD berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis, dan rencana kerja perangkat daerah. Tata cara penyusunan poin selanjutnya, tata cara penyusunan RPJMD. Tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal, melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Pertama, penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dilantik. Rancangan awal tersebut merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategis dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, dan perumusan program peraturan daerah dan KLHS. Poin kedua yaitu penyusunan rancangan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD adalah proses penyempurnaan rancangan awal berdasarkan rancangan renstra peraturan pemerintah daerah yang telah diverifikasi. Bapeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrembang RPJMD. Poin ketiga yaitu pelaksanaan musrembang RPJMD. Musrembang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Yang keempat yaitu perumusan rancangan awal RPJMD. Merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil musrembang RPJMD. Bapeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Raperda tentang RPJMD kepada sekretaris daerah melalui pemerintah daerah yang membidangi hukum paling lambat 5 hari setelah pelaksanaan musrembang RPJMD. Sekretaris daerah menugaskan kepala pemerintah daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda tentang RPJMD. Sekda menugaskan kepada Bapeda menyampaikan Raperda tentang RPJMD yang telah dibubuhi para persetujuan kepala daerah. Begitupun kepada kepala daerah. Poin selanjutnya, penetapan RPJMD. Kepala daerah menetapkan Raperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Baik, mungkin itulah tadi paparan presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.